Jika bisa jujur, adalah sosial eksperimen di mana kita akan mendengarkan pengakuan terdalam seseorang yang tersembunyi dan yang telah dialami. Jika bisa jujur. Sakit leher kan identik dengan pegal biasa ya? Tapi ternyata aku terkena hernia nucleus pulposus atau HNP yang istilah umumnya saraf kejepit. Uang yang awalnya untuk keliling Eropa, ya jadinya untuk ngebenerin sakitnya leher. Tabunganku pun tergerus untuk obat, fisioterapi, karena ya aku gak ada asuransi. Izin setengah hari di kantor pun ya ke fisioterapi. Selain malu, ada rasa menyesal. Kenapa ya, kok aku gak punya tabungan untuk selain liburan keliling Eropa? Kenapa aku gak punya asuransi? Kenapa ya? Aku yang tadinya merasa hopeful, ya jadinya merasa hopeless. Itu kejadiannya beberapa bulan yang lalu. Terus posisinya punya asuransi tapi dari kantor. Nah, selama ini nggak pernah sadar kalau maksudnya asuransi ya udahlah kita hanya bayar karena memang itu sudah disediakan misalnya dari kantor. Sampai kejadian di mana kerjanya gila-gilaan. Kebetulan saya punya asma bronkus, jadi sakit asma attack. Terus harus dilarikan ke rumah sakit karena sudah nggak bisa dikontrol oleh diri sendiri. Jadi pakai berbagai macam bantuan pernafasan pun juga belum bisa. Jadi harus benar-benar dirawat inap. Nah di saat itulah sebenarnya deg-degan gitu karena nggak tahu lagi nih harus apa gitu. Terus itu pun nggak sadar kalau sebenarnya diriku punya kartu asuransi sampai rumah sakit itu mensuggest kalau wah punya nggak asuransi. Terus mungkin kobok-kobok ternyata punya dan ingat. Nah dari situ terselamatkan banget ketika keluar dari rumah sakit ternyata tidak mengeluarkan biaya sama sekali sih. Jadi awalnya emang nggak pernah berpikir kayak wah akan se-impactful itu ya ternyata asuransi. Tapi lumayan ternyata ya gitu. Ada, menurut gue ceritanya cukup relate sih dengan gue. Di usia yang mirip dengan dia, lalu banyak fokus ke kerjaan, lalu gue juga punya mimpi yang sama. Gue ingin traveling ke Europe, gue juga nabung, irit, dan gue juga ngumpulin teman-teman gue untuk ayo dong kita trip bareng gitu ke Europe. Dan suatu saat gue ngerasa perut gue tuh sering sakit. Gue pikir GERD, mah. Minum obat mah juga gak ngaruh. Akhirnya gue ke rumah sakit, lalu disarankan untuk coba deh medical check up gitu. Akhirnya gue coba medical check up yang akhirnya gue didiagnosis kalau liver gue kena gitu. Gue sakit liver gitu. Dan gue membutuhkan biaya berobat yang gak sedikit jumlahnya. Dan akhirnya mau gak mau gue harus merelakan mimpi gue ke Europe sama temen-temen gue untuk berobat gitu. Di cerita tadi juga dia bilang kalau selain sedih karena tabungannya kepake, gue juga malu. Sama, gue juga ngerasa malu. Di usia gue yang sebenarnya masih muda ya, masih terbilang muda, tapi gue udah sakit. Lalu gue menghabiskan banyak uang, yang mana seharusnya uang itu bisa gue pakai untuk yang lain, tapi gue malah pakai untuk berobat gitu. Ada rasa malunya. Pada saat kita lagi ngerasa excited, gue suka banget travel dan gue sedikit lagi berhasil untuk pergi, untuk achieve that dream. Tapi ya udah musnah aja gitu. Semua uangnya kepake. Akhirnya sekarang ya syukurnya gue udah sembuh. Tapi karena gak ada uang yang tersisa untuk pergi ke Europe, untuk menggapai cita-cita gue itu lagi, gue akhirnya mulai lagi dari nol. Dan itu sedih. Mungkin gue pribadi akan belajar dari situasi yang telah gue alami. Apa yang bisa gue ambil hikmahnya dari kejadian yang telah gue alami ini. Dan mencoba untuk do something better dibandingkan sebelumnya. Karena memang
kebetulan kita berhubungan dengan sakit penyakit, mungkin kita bisa lebih mempersiapkan diri kita atau memberikan proteksi dengan diri kita sendiri secara lebih baik. Karena memang seperti gue sendiri pun sebagai kepala keluarga penting untuk memiliki perlindungan sedini mungkin. Mungkin kalau boleh menyampaikan lah kepada beliaunya, start small, start by now. Start small itu mungkin bisa mengkonsiderasikan dirinya untuk melakukan atau belajarlah dari pengalaman yang sudah dilakukan, punya mimpi-mimpi yang harus dikontrol, sama menjaga diri juga sih, itu juga penting. Terus juga mulai memikirkan hal-hal kesecurean tuh bukan hanya dari mimpi-mimpi yang besar, tapi kesecurean juga bisa dari diri sendiri kali ya. Mungkin lebih ngerasanya ke situ. Dan jarang, termasuk diriku, itu jarang aware bahwa diri sendiri itu juga salah satu yang harus digaransiin gitu. Bukan mimpi-mimpi yang harus digaransiin.